ke kelas A ini sebagai peraturan perkuliahan. Oke, pertama, jadwal kuliah ya. Jadwal kuliah untuk kelas A, nanti ini sesuai dengan jadwal resminya adalah jam 12.30. Sekali lagi, jika misalkan nanti ada perubahan-perubahan dalam jadwal, nanti akan saya langsung sampaikan ke komting saudara ya. Kelas A jam 12.30, nanti kelas B ya, bisa ngikutin di jam 15. Ini untuk hari Senin ya. Selasa ya nggak perlu ngikut lagi, kan sudah Anda ngikuti di hari Senin. Jadi seminggu sekali aja untuk Anda. Karena ini adalah kelas online, saya nggak akan buka yang lain-lain, saya hanya buka dari ini ya, dari Zoom, atau mungkin kalau misalkan ada kuis nanti akan saya sampaikan lewat komting saudara. Dipersilakan nanti saudara, jika misalkan ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa melalui komting ya. Bapak nggak mau misalkan diikutkan dalam grupnya WA teman-teman? Bukan nggak mau, saya itu sudah kepenuhan ya. Hampir setiap minggu saya tuh ada grup WA baru yang saya ikuti ya, baik dari grup mahasiswa, dari grup dosen, dari grup macam-macam lah. Kadang-kadang saya bingung ini grup apaan ya, kadang-kadang bisa bikin HP saya hang, sehingga saya mohon maaf ya untuk kelas A. Kalau Anda butuh konsultasi, silakan bisa langsung WA ke saya secara pribadi atau mungkin bisa melalui kontaknya. Dan saya nggak buka grup untuk ini ya, untuk kelas. Mohon maaf. Nah, saudara sekalian, nanti jangan lupa ya, setelah ini atau mungkin sekarang Anda sudah bisa mengisi absensi ya, absensi yang sudah diberikan ya, sama ya dengan yang mungkin Pak Haris sudah sampaikan ke Anda. Anda bisa absen secara online, isi di Google Form yang diberikan ini. Apa konsekuensinya Pak jika misalkan kita tidak mengisi absen? Ya maka nanti Anda seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bisa jadi Anda mungkin nanti tidak akan diperkenankan untuk ikut ujian akhir ya. Jadi mohon kerjasamanya Anda untuk ini ya, untuk absen di form yang sudah diberikan. Nah, ini jumlahnya adalah 43 ya, Mbak Yusnida ya, 43. Ya, Yuslinda ya. Yuslinda tuh nama panggilannya apa nama panggilannya? Bisa Yus. Bisa Yus, bisa Lim, bisa Da gitu kan ya. Yus. Oke, Yus, Mbak Yus. Oke, ada 43 ya. Ya, 43 peserta ya untuk kelas A ya. Enggak, Pak, 43 mahasiswa. Berarti ada yang nggak masuk ini kan 42, berarti 42, 41 dong. Ada 2 yang nggak masuk. Ya, bisa nggak dideteksi siapa itu Mbak Yus? Nggak bisa ya? Yang nggak Bisa, masuk. Bapak. Oke, nanti saya yang bisa detek ya. Nanti akan saya cek aja lah lewat sistem. Nah, tapi intinya begini teman-teman semua ya, jangan sampai lupa ya, Mbak Yus juga mengingatkan teman-teman jangan sampai lupa untuk mengisi absensi online seperti ini. Jadi ini saya catat ya ada 40 orang yang masih yang ikut. Ya bisa jadi yang tidak ikut tadi bukan karena nggak mau ikut, tapi karena mungkin ada masalah jaringan ya, biasalah masalah klasik. Maka saran saya Anda jangan menggunakan data ya, Anda gunakan ini, gunakan WiFi. Di mana Pak ya, numpang WiFi teman lah ya, atau di kos-kosan kos teman ya, atau di kampus ya. Kampus Pak kan nggak boleh masuk Pak ya, memang nggak boleh sih. Dekat-dekat kampus atau mungkin kafe ngumpul ya dengan teman-teman semua. Silakan, jadi Anda kalau Anda mau pakai WiFi ya, yang lebih kuat, atau kalau pakai data Anda bisa habis ya, kecuali Anda dapat ini gratisan data dari kementerian yang Anda bisa gunakan itu. Oke, saya keluar ini udah kelihatan ya. Terus sekalian ya, jadi ini materinya ya, ada 7 materi. Bisa jadi materi ini tidak kita akan bahas semua, tergantung dari ini, tergantung dari kebutuhan kita nantinya. Tapi saya sudah ancar-ancar seperti ini mungkin akan disampaikan. Ini minggu pertama sampai minggu ke-7 pertemuan kita. Yang pertama kita akan berbicara tentang masalah recent development in economic development. Ini perkembangan saat ini dari ilmu ekonomi pembangunan.
Kemudian kita akan berbicara minggu depan, baik kita bicara tentang masalah economic growth, ya, pertumbuhan ekonomi. Kemudian minggu berikutnya kita akan bahas tentang masalah poverty, tentang kemiskinan. Kemudian tentang family economics, ekonomi keluarga. Kemudian return on education, health economic, dan impact evaluations. Topik-topik ini sebenarnya mungkin ada beberapa topik yang sudah dijelaskan ya oleh Pak Ariswono ya. Seperti mungkin pertumbuhan ekonomi dan poverty, tapi yang 4 sampai ke bawah saya yakin itu tidak dijelaskan oleh beliau ya. Mengapa? Karena kan saya sampaikan topik 2 dan topik 3 itu merupakan materi-materi yang ada dalam bahasan ekonomi pembangunan berbasis perspektif makro ya. Jadi kalau kita membahas ekonomi pembangunan dulu selalu dikaitkan dengan masalah-masalah makro. Nah itu salah satunya adalah ekonomi growth, pertumbuhan ekonomi dan juga kemiskinan. Mengapa kemiskinan? Ya karena biasanya kan per definisi apa itu ekonomi pembangunan adalah ekonomi yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat di negara-negara berkembang. Jadi tidak akan lepas dari masalah kemiskinan. Kemudian yang selanjutnya, family economics dan return on education, health economic dan impact evaluation itu merupakan karakteristik daripada ekonomi pembangunan modern ya. Ekonomi pembangunan yang berbasis kepada data-data yang bersifat individual, lebih ke mikroekonomik. Jadi kalau sebelumnya itu kita berbicara ekonomi pembangunan sebagai part of makro dari masalah-masalah yang ada di negara berkembang, tapi sekarang sudah mikro. Nah, hari ini kita akan menjelaskan, saya akan mencoba untuk menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dari ekonomi development ya, dari teori ekonomi pembangunan ya, ditinjau dari berbagai macam perspektif. Mengapa saya perlu menjelaskan ini supaya nanti kita sama cara berpikirnya ya. Saya doktor ilmu ekonomi yang memang secara khusus saya mengambil kekhususan di ekonomi pembangunan tapi menggunakan isu-isu terkini. Jadi berbasis data atau mungkin berbasis pada perspektif mikroekonomi. Jadi mungkin berbeda dengan teman-teman saya Pak Aris atau mungkin Pak Ambar yang perspektifnya itu masih makro. Jadi saudara sekalian, ya, jadi kalau misalkan dari dalam benak nanti kok agak-agak aneh kan ininya ya bahasanya, itu bukan aneh ya. Kalau Anda mungkin baca di bahasan-bahasan yang baru nanti mungkin Anda mungkin bisa lihat bahwasanya ekonomi pembangunan itu sekarang bukan seperti yang mungkin Anda bayangkan, hanya mempelajari tentang masalah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan segala macamnya, tapi juga akan mempelajari aspek yang lebih luas, bahkan aspek-aspek yang yang tidak ada kaitan langsung dengan ekonomi, tapi berhubungan ya, termasuk juga ini masalah pendidikan, kesehatan, dan juga masalah evaluasi kebijakan. Itu merupakan masalah-masalah yang itu harus kita menjadi perhatian di ekonomi pembangunan, tapi ini masih menjadi recent, atau artinya recent artinya saat ini ya masih baru dikembangkan oleh ekonomi muda. Dulu ketika saya belajar tentang ekonomi pembangunan, topik-topik tentang masalah topik 4 sampai topik 7 itu nggak ada ya. Nanti kalau Anda butuh topik yang lebih baru lagi nanti akan saya kasih, tapi ya tergantung kebutuhan sekali lagi. Kalau misalkan 6 topik ini atau mungkin 7 topik ini sudah cukup, saya pikir kita sudah cukup langsung masuk ke bagian ujian. Maaf ya, saya nggak bisa keras ngomongnya, saya agak batuk. Apalagi di bulan puasa kan nggak boleh minum. Kalau saya tuh biasanya senang minum, habis ngajar minum ya. Ini nggak bisa minum ya, nelan ludah terpaksa. Oke, saudara sekalian ya, jadi ini Anda bisa crop ya ininya ya, materi-materi yang saya berikan. Ya, jadi pertama ya hari ini kita akan singgung tentang masalah perkembangan ekonomi pembangunan ya, teori ekonomi pembangunan ya dari tahun 50-an sampai tahun 2000-an ya sampai sekarang. Kemudian selanjutnya ada beberapa topik-topik yang akan kita bahas secara bersama-sama. Oke ya, kalau kita tadi mulai jam 12.30, sekarang jam 1 ya. Sekali lagi saya nggak akan lama ya, mudah-mudahan nggak lama lah ya, kuliahnya ya.
Nah, capek juga ya. Kuliah 1 jam, yang lainnya saya isi dengan tanya jawab atau mungkin ada kuis yang mungkin Anda bisa kerjakan. Masalah penilaian ya, saya ikut penilaian yang disampaikan oleh Pak Aris saja ya. Pak Aris kan PJMK-nya, jadi kalau sudah ada ditentukan saya tinggal ikut aja. By the way, Anda kan waktu UTS kemarin kan sudah ada ya, sudah ada nilai UTS-nya. Nanti akan saya minta ke Pak Aris. Akan saya evaluasi ulang dengan ujian akhir ya. Oke, saya ke bawah ke atas. Ke bawah aja deh, dengan kelihatan. Oke, saya bisa geser-geser dengan apa ya? Karena kan saya menggunakan ini Zoom yang menggunakan, kalau ada di ini kan nggak bisa kalau menggunakan apa Google Meet. Oke, ya, kalau Anda belajar ini ya, apa itu ekonomi pembangunan? Ini kan sebagai definisi yang banyak diberikan oleh textbook ya. Development economic is an amalgamation apa ini? Merupakan penggabungan ya. Ini ekonomi pembangunan merupakan penggabungan apa namanya dari berbagai macam basically an alternate application of traditional fields. Jadi penggabungan dari berbagai macam ini, berbagai macam disiplin ilmu ekonomi sebenarnya ya. Bahasanya cukup banyak ya, dari mikroekonomi, makroekonomi, kemudian ekonomi moneter, kemudian keuangan publik ya, dan macam-macam. Nah, tetapi fokusnya sekarang fokus kepada daerah-daerah ini disebut sebagai industrializing economies ya. Tapi kalau saya lebih sepakat ini adalah saya ganti dengan developing economies ya. Jadi negara-negara yang berkembang ya, seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jadi kalau Anda belajar makroekonomi ya, kalau Anda belajar makro ya, kalau Anda buka bukunya Samuelson atau mungkin siapa lah, Menkyu dan segala macamnya, yang dia ceritakan selalu tentang masalah Amerika ya, tentang Inggris ya, tentang Jepang dan segala macamnya. Selalu yang dibicarakan tentang masalah apa namanya kinerja perekonomian negara-negara yang cukup maju. Tapi kalau kita belajar ya, kalau kita menyimak di apa namanya negara-negara yang lain, ya, negara berkembang, termasuk Indonesia, maka pendekatan-pendekatan atau mungkin perspektif atau juga bahkan teori-teori makroekonomi atau teori apapun yang terkait dengan ekonomi itu kadang-kadang apa namanya ya berbeda ya dalam hal implementasi maupun perilakunya. Nah, jadi kalau bisa saya katakan secara sederhana, ekonomi pembangunan itu apa sih Pak? Ekonomi pembangunan itu merupakan ekonomi campur-campur kan ya. Jadi ilmu ekonomi yang dipelajari, ya, yang terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu ekonomi, tapi yang dikhususkan kepada fokus kepada daerah-daerah atau mungkin negara-negara berkembang, termasuk di dalamnya negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kenapa tidak negara lain, Pak? Ya negara lain kan sudah maju, ya kan? Eropa dan Amerika dan itu sudah jadi nggak boleh kita bahas, ya. Nah, nanti kalau Anda membaca literatur literatur ekonomi pembangunan di mana-mana, selalu case-nya adalah negara-negara Latin, Amerika Latin, maksud saya Afrika. Apa namanya Asia Afrika sebagai fokus ya dari ini ya, dari pembahasan di ekonomi pembangunan. Jadi sekali lagi development economics ini amalgamation itu artinya penggabungan nih kan ya, dan basically an alternate ya, alter itu kan alters ya. Jadi apa namanya aplikasi ya, aplikasi daripada ilmu ekonomi lain, tapi untuk kasus negara-negara berkembang itu saja intinya ya. Jadi kalau ada definisi lain ya monggo silakan, tapi saya lebih sepakat dengan definisi yang sederhana seperti ini. Jadi apa namanya aplikasi dari ilmu ekonomi yang digunakan untuk daerah-daerah yang berkembang.
Sebentar ya, sebentar ya. Rapat suruh ngajar ya, apa ngajar, ngajar kok suruh rapat ya. Udahlah saya ngepilih ngajar aja lah. Biar enak. Oke, next. Kemudian nanti akan saya jelaskan tentang tiga fase ya. Kalau fase itu apa artinya? Ya fase ya. Three phase. Oke, pindah ke sini bisa nggak? Oh, saya kecilkan lagi ya sih. Nah, kecil. Nah, terus sekali Anda kalau kita ngomong tentang masalah fase perkembangan dari teori ekonomi pembangunan, ya sebagaimana sudah saya singgung di awal itu ada tiga fase ya, perkembangan teori ekonomi, ya kan, mulai tahun 50-an sampai tahun 90-an. Nah, kalau 90-an itu sampai sekarang ya, yang tahun 2000 saya masih belum melihat ya adanya penajamannya. Oke, kita mulai dari yang tahun 50-an. Nah, isu-isu yang selalu disampaikan dalam ekonomi pembangunan pada tahun 50-an adalah tentang masalah lingkaran setan kemiskinan kan ya, vicious circle poverty ya. Jadi para ahli itu berupaya ingin memecahkan ya masalah-masalah lingkaran setan kemiskinan itu bagaimana kalau itu bisa diganti dengan lingkaran emas ya kan, lingkaran pertumbuhan ya. Jadi sebenarnya kan yang dibahas ya pada tahun 50-an itu sebenarnya bagaimana sih kemiskinan itu bisa dipatahkan ya, bisa siklusnya itu bisa diperpendek atau mungkin bisa dialihkan ya kan, menjadi prosperity, kemakmuran. Jadi intinya seperti itu ya intinya. Jadi pada tahun 50-an kita tahu bahwasanya itu dunia sudah di awal-awal pasca Perang Dunia Kedua ya. Sehingga mungkin sangat menjadi concern ya para pemikir ekonomi di dunia bagaimana negara-negara miskin itu bisa segera berkembang ya, bisa segera keluar dari tingkat kemiskinannya. Ya bagaimana caranya? Ya caranya kan dari ini harus betul-betul ini menggunakan big pass ini kan ya, menggunakan pembangunan secara besar-besaran tentunya. Nah ini yang menjadi ini yang menjadi perhatian ekonomi pembangunan pada era tahun 50-an. Nah, jadi pada saat itu mulai dikenal bahwasanya satu-satunya cara untuk untuk keluar dari vicious circle itu kan, lingkaran setan kemiskinan itu dengan cara membangun sektor industri ya dengan secara masif ya, secara besar-besaran. Nah, dengan harapan bahwasanya ketika sektor industri itu kan dikenalkan, diperbesar ya nanti maka pendapatan per kapita masyarakat itu secara umum akan meningkat. Nah, tahun 50-an, tahun 60-an ya kan ya, segala macam cara dicoba oleh para ahli pembangunan ya untuk sesegera mungkin mengeluarkan masyarakat dari tingkat kemiskinan. Pertanyaannya, apakah berhasil? Nah, ternyata tidak, ya kan. Jadi upaya pembangunan secara besar-besaran ya, secara big pass itu kan secara big pass ya kan, mendorong ekonomi dengan cara besar-besaran itu ternyata tidak serta-merta bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan. Memang beberapa negara sudah mulai berkembang, ada beberapa yang dulu miskin sekarang sudah mulai maju. Tapi itu kan tingkat perkembangannya sangat lambat. Nah, sekarang yang menjadi perhatian pada tahun 70-an ya pada fase kedua itu tidak hanya lagi tentang masalah kemiskinan saja ya. Kalau awalnya kan memang kemiskinan karena tahun 50-an itu yang disebut sebagai miskin itu adalah sesuatu yang sangat ekstrim. Ya kan sangat ekstrim.
Nah, kalau fase kedua, ininya beda lagi. Ini fase ketika saya belajar dulu, ketika saya S1 ya, yang buku-buku yang saya pelajari itu masih masuk ke fase kedua. Nah, yaitu looking beyond of average. Artinya, udahlah kita yang kita lebih tekankan jangan hanya kemiskinan doang. Tapi ya kemiskinan masih tetap ya, reducing poverty. Kemiskinan tetap dikurangi, tapi juga ada masalah pengangguran dan masalah ketidakmerataan. Jadi pengangguran itu bukan tidak langsung terkait dengan masalah kemiskinan. Menganggur itu sebenarnya ya memang menjadi masalah-masalah ekonomi modern sebenarnya ya. Orang tanpa ada pekerjaan atau kerja tetap ya, meskipun dia bisa tidak dikategorikan sebagai orang miskin. Dan juga masalah yang sangat pelik adalah masalah ketidakmerataan ekonomi ya, inequality. Itu semakin besar kesenjangan antara tingkat pendapatan si miskin dengan si kaya. Negara maju berkembang cukup pesat, sementara negara berkembang atau mungkin negara miskin itu masih tetap berputar-putar di situ saja ya, berputar-putar dengan vicious circle-nya tadi, lingkaran setannya tadi. Nah, baru ketika tahun 90-an ada fase yang ketiga ya sampai sekarang itu kan ada perubahan cara berpikir ya daripada ekonomi-ekonom, terutama ekonomi-ekonom yang muda ya, untuk melihat permasalahan pembangunan itu secara lebih komprehensif. Jadi pada tahun 80-an ya kan, pada tahun 90-an ya, ini sebenarnya diawali pada 80-an sudah dimunculkan mulai muncul kesadaran daripada ahli bahwasanya untuk memperbaiki tataran kemiskinan itu kan tidak bisa hanya serta-merta mengandalkan pendekatan yang bersifat makro. Tapi kita perlu menggunakan pendekatan yang sifatnya lebih mikro. Mengapa itu diperlukan? Ya, karena kan sekarang ya masalah kemiskinan itu adalah masalah-masalah individu kadang-kadang yang bisa dikatakan ya. Kita harus berani kan ya, kalau awalnya kita sadar bahwasanya yang namanya kemiskinan itu kan memang sesuatu yang bersifat dari eksternal ya. Nah, tapi sekarang kan di tahun 90-an tuh disadari bahwasanya kadang-kadang kemiskinan itu kan muncul dari internal ya. Ada individu-individu yang sebenarnya kan ya dengan berbagai macam pendekatan ya, dengan berbagai kebijakan tetap aja miskin ya, tetap aja nggak bisa berkembang. Ya. Itu masalah individunya. Oleh karena itu dalam pendekatan yang baru dalam fase yang terakhir ini, masalah-masalah utama dari negara yang berkembang itu didekati secara individu. Ini kebetulan juga mulai berkembang pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih ke mikro. Selanjut dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan saya akan persilakan di sesi terakhir. Ya, mungkin masih beberapa menit lagi ini. Nih, saya mulai dari satu persatu dulu ya. Anda mungkin kenal dengan ya orang ini, Pak Marnes, itu dari orang Belanda kalau nggak salah. Jadi fase pertama, Anda nanti bisa crop ini ya. Ya. Masalah utama adalah low productivity. Masalah kemiskinan itu kan dilihat daripada bahwasanya miskin itu karena ada lingkaran setan ya. Mengapa Anda miskin? Ya, karena Anda terlahir dari miskin. Mengapa Anda terlahir miskin? Karena Anda tidak punya alat produksi yang mencukupi. Mengapa tidak memiliki alat produksi yang mencukupi? Karena Anda tidak punya modal. Mengapa Anda tidak punya modal? Karena Anda miskin. Nah, jadi kalau dalam bahasa istilahnya orang ini ya, istilahnya orang Jawa itu bulat itu kan yang bulat ya. Jadi miskin itu karena nggak punya kapital, nggak punya modal ya, kalau dalam istilah yang lebih simpelnya seperti itu. Ketika kita melihat modal itu tidak hanya dipandang sebagai modal dalam bentuk uang, tapi memang kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau rumah tangga itu untuk membangun kesejahteraannya menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi low productivity is the problems. Jadi rendahnya produktivitas itu merupakan suatu masalah besar. Jadi pada saat fase pertama itu dipercaya bahwasanya salah satu untuk meremedi, untuk memperbaiki masalah itu dengan cara memperbaiki atau membentuk modal ya. Gimana caranya orang miskin itu punya modal lah, ya modal pengetahuan, modal alat produksi ya,
modal keterampilan dan segala macamnya itu harus dipecahkan ya, sehingga dulu mungkin banyak sekali pendekatan-pendekatan sifatnya. Nah, memang awalnya memang dipercaya bahwasanya cara pendekatan ekonomi itu merupakan cara yang sangat ampuh. Jadi cara untuk memperbaiki dengan kasih uang, dengan bantuan dan segala macam, kasih modal, kasih alat. Jadi yang dilihat itu aspek ininya, aspek ekonominya. Tapi juga dipahami, disadari bahwasanya aspek-aspek non ekonomi juga sebenarnya sih penting ya. Tapi ya hanya disadari aja, nggak dijadikan sebagai ini, dijadikan sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan. Disampaikan oleh Darnus bahwasanya economic progress is not a spontaneous or automatic affair ya. Jadi yang disebut sebagai apa namanya ya progres kemajuan ekonomi itu tidak terjadi secara spontan atau tiba-tiba jadilah seperti itu kan ya. Tidak ada ledakan big fast kan seperti itu. Meskipun pada fase pertama itu selalu dikatakan bahwasanya satu-satunya cara ya dikasih modal besar-besaran kan ya, didorong, disuntik, gitu kan ya. Sehingga akhirnya muncul ide tentang penanaman modal. Itulah mengapa akhirnya di awal-awal pembangunan banyak negara-negara berkembang itu selalu mengandalkan bantuan modal dari negara lain. Indonesia sekarang kok masih Pak ya, berarti kita masih miskin. Masih mengandalkan modal orang lain ya untuk untuk ini ya, untuk berkembang, untuk mengembangkan. Nah, jadi ada big push pendekatan. Saya pikir ini sudah dijelaskan oleh Pak Aris ya, saya tidak akan menjelaskan secara berulang-ulang. Ya, jadi perekonomian ya pada fase-fase pertama ini kan dilihat sebagai sesuatu yang bisa diselesaikan dengan cara penciptaan modal creation, sehingga itulah yang menjadi fokus daripada ahli-ahli di bidang ekonomi pembangunan untuk menjelaskan fenomena kemiskinan dan memberikan solusi tentang masalah kemiskinan itu. Nah, biasanya kan memang ini kan ya, kalau Anda tahu ya paradigma tahun 50-an dan 60-an, Anda mungkin sudah dapat dari Pak Aris ya. Tujuannya kan memang economic growth ya, meningkatkan GNI, GDP ya kan ya, kemudian GDP per kapita ya, itu yang menjadi tujuan utama dari peningkatan dari ini ya, dari pembangunan. Ya, data-data yang digunakan masih menggunakan data yang bersifat nasional, skala nasional. Jadi kita masih belum lihat mikrodata di situ. Nah, kalau Anda mau lihat ini, Anda nanti bisa crop ini nanti mungkin akan saya jadikan sebagai bahan untuk melakukan ujian untuk Anda. Tapi sebenarnya ini kan sudah ada di UTS ya, ini ya. Tentang 4 paradigma pada fase pertama ekonomi pembangunan. Anda bisa lihat dari datanya ya, kalau datanya itu masih national account. Teori yang digunakan ini big pass ya kan ya, di teori tadi critical minimum effort, no full employment natural, state intervention. Jadi teori-teori yang melatari ini, yang melatari buku ekonomi pembangunan pada awal-awal pembangunan itu selalu itu big pass. Big pass itu ini ekonomi pembangunan yang dalam skala besar-besaran ya. Kemudian ya kalau Anda tidak besar-besaran, Anda nggak bisa mencapai sesuatu yang besar, Anda tidak bisa santai gitu. Jadi kalau ada pembangunan besar-besaran harus dikerjakan. Kemudian no full employment natural. Jadi jangan percaya dengan dengan teorinya klasik gitu kan. Kalau Anda belajar di ilmu ekonomi klasik dikatakan ya yang namanya pengangguran itu loh ya yang bersifat natural lah. Jadi ada beberapa orang yang secara alamiah itu memang menganggur. Nah, itu oleh ahli pembangunan ekonomi ya, itu kalau di negara barat monggo silakan, tapi kalau di negara berkembang nggak bisa seperti itu. Jadi ya udahlah, orang jangan diiming-imingi dengan pengangguran natural alamiah. Harusnya semuanya bekerja karena kan memang tingkat penganggurannya sangat banyak. Dan yang penting adalah perlu adanya state intervention. Ada intervensi negara dalam pembangunan. Jadi tidak bisa hanya menggunakan sistem pasar. Jadi
pada fase 60-an atau 50-an dan 60-an ini kan, ekonomi pembangunan betul-betul keluar dari keluar dari pendekatan ekonomi. Nah, kalau Anda mungkin belajar ekonomi, ekonomi kan selalu berbicara bahwasanya nanti ekonomi itu akan kembali kepada keseimbangan kan ya. Ketika terjadi masalah-masalah dalam perekonomian, tunggu nanti akan menyeimbangkan dengan mekanisme pasar. Nah, di awal-awal kita nggak percaya, sehingga ketika saya pertama kali belajar ilmu ekonomi pembangunan itu berbeda dengan teori dengan di buku teks ekonominya. Kalau di ekonomi kita belajar tentang masalah pasar, ini sama sekali kita nggak belajar tentang pasar, tentang bagaimana membangun sebuah negara yang miskin gitu. Jadi apa kebijakannya? Kebijakannya ini, jadi macam-macam kebijakannya ini ya. Ada ini kan capital accumulation ya. Bagaimana supaya modal itu bisa terakumulasi? Bagaimana caranya? Kemudian perencanaan ya, dibikin perencanaan. Kalau Anda mungkin pernah dengar ya di kita di Indonesia itu pernah ada GBHN ya, Gas Besar Perencanaan Gas Besar Haluan Negara GBHN ya. Nah, kalau sekarang Anda masih pikir RPJMD, RPJM itu merupakan warisan dari paradigma teori ekonomi pembangunan tahun 60-an ya. Ada perencanaan daerah, perencanaan nasional itu merupakan paradigma yang lama yang tetap masih kita gunakan sampai sekarang. Kemudian industrialisasi, diversifikasi ya, perluasan lapangan kerja, kemudian infrastruktur investment, penggunaan investment segala macamnya. Nah, basis data yang digunakan adalah national economy. Jadi bagaimana cara kita untuk melaksanakan atau untuk memecahkan masalah-masalah negara berkembang pada tahun 60-an? Tidak ada cara lain kecuali big pass ya. Kecuali kita melakukan pembangunan secara besar-besaran, bikin jalan ya kan ya, bikin infrastruktur ya, bikin lapangan ya. Pokoknya yang besar-besar lah, bikin proyek-proyek gede-gede kan ya. Bikin bandara, bikin apalah, pokoknya itulah harus kita bikin. Jangan bikin yang cek-cek gitu ceritanya ya. Kalau Anda bikin cek-cek nggak akan bisa memecahkan masalah. Karena yang dihadapi adalah tingkat kemiskinan yang sangat besar, yang sangat masif, yang tidak bisa dipecahkan dengan cara-cara yang sederhana. Mungkin itu yang ada dalam pikiran ini, dalam pikiran para pembangunan ekonomi yang ada di fase ini, sampai 60-an. Ya, lanjut. Nah, ini kita sudah masuk ke fase kedua. Ya. Ini ada tokoh yang mengatakan seperti ini ya, yang mempertanyakan tentang masalah what has been happening to poverty, apa artinya ini? Begini ya, mengapa orang-orang pada tahap pertama ya, pada fase-fase pertama itu ya para ahli menyarankan adanya big pass, ya kan ya, pembangunan secara besar-besaran ya, secara gede-gedean ini kan ya, dan itu akan bisa menyebabkan tingkat kemiskinan itu akan berkurang secara drastis. Karena di situ dipercaya bahwasanya nanti kalau misalkan perekonomian itu dibangun secara besar, secara big seperti itu, secara besar-besaran, proyeknya dibuka secara besar-besaran, nanti akan ada yang disebut sebagai trickle down effect. Anda mungkin sudah tahu ya trickle down effect. Ya, trickle down effect itu apa? Efek menetes ke bawah ya. Jadi kalau misalkan dibangun ya, pemerintah tuh atau negara tuh punya proyek besar ya, karena gampang nanti orang-orang miskin itu akan terikat, akan terangkat nasibnya, akan ada efek menetesnya, trickle down effect gitu kan. Itu dulu mungkin yang ada dalam pikiran Orde Baru ya, ketika semua proyek itu diperbesar ya, ada proyek macam-macam lah, proyek pembangunan ekonomi, infrastruktur ya, dan segala macamnya diperbesar, nanti akan akan menyebabkan orang-orang miskin akan berkurang. Ada efek menetes. Tapi ini kan efek menetes ya. Trickle down effect itu kan efek namanya juga tetesan kan. Kalau misalkan Anda kan berteduh di bawah pohon kan ya. Anda kena hujan nggak? Kena hujan tapi kan netes dikit-dikit kan. Jadi sebenarnya teori ini nggak salah kan ya. Masalahnya sekarang tetesannya itu adalah terlalu sedikit. Nah, kalau terlalu sedikit, hanya apa ya menyebabkan ya nggak banyak juga, hanya kan ini malah menyebabkan masalah baru dalam pembangunan, apa masalah inequality.
masalah kesenjangan. Nah, ya kan ini. Nah, ini sebagaimana tadi di ini oleh Shir saya tahun 69 kan ya. Nah, itu mungkin menjadi kritik ya terhadap fase pertama ya tahun 80-an. Kenapa? Pembangunan sudah dilakukan secara besar-besaran, ada big fast ekonomi, big fast approach pendekatan besar-besaran. Ternyata ya ada juga sih memang secara agregat, secara nasional terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, tapi secara agregat. Ya, secara agregat. Namun ya kalau kita dari komposisinya, ternyata memang tingkat kesenjangannya yang terjadi semakin lebar. Jadi masyarakat yang memiliki akses terhadap modal, ya itu akan berkembang dengan cepat, sangat berkembang dengan cepat. Sementara masyarakat yang tidak punya akses terhadap modal, dia tetap jadi miskin selamanya. Hanya terima tetesan doang, nggak terima aliran dananya, ya, tetesan doang. Ini menjadi concern dari orang-orang ini, orang-orang di akhir 70-an, di akhir ini, ya awal 70-an dan 80-an ya, di mana dikatakan bahwasanya udahlah lupakan ini ya, lupakan pembangunan secara besar-besaran, karena itu akan bisa menyebabkan menyebabkan adanya ketimpangan besar-besaran. Karena ya betul tadi kan ya, yang dapat proyek kan orang-orang yang dekat dengan negara dan pemerintah. Dapat proyek pertambangan, dapat proyek ini, dapat proyek ini. Ya. Sementara yang miskin yang nggak dapat ketimpangan ya tetap aja miskin. Ya, sehingga itu akan memperbesar tingkat kesenjangan. Oke, dicatat bawahnya. There is no trickle down effect. Ya. Tidak ada trickle down effect. Itu merupakan ilusi saja lah. Ya. Nah, ini sehingga berbeda dengan ini era sebelumnya, era 70-an dan 80-an ini kita sudah melihat perekonomian itu dengan cara yang lebih kompleks, yang lebih komprehensif. Ya, semuanya sudah dibahas. Oke, data yang digunakan tidak hanya data nasional, tapi data yang sifatnya rumah tangga seperti kita ya, seperti rumah tangga. Ya, data desa, ya. Kita punya Podes ya di Indonesia itu ada. Kemudian data tentang employment census ya, data tentang ketenaga kerjaan itu ada. Jadi tidak hanya data tentang GNP atau GDP, tapi data-data yang sangat spesifik ya, itu Nah, ada beberapa teori yang mungkin Anda sudah bahas di situ juga, yang mudah-mudahan Anda sudah sampai ke sini ya, tentang perkembangan sektor informal. Kemudian tentang migrasi ya, perpindahan penduduk dari daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah ke yang lebih tinggi atau kita kenal sebagai urbanisasi ya. Kemudian teknologi dan segala macam. Nah, kebijakannya sudah lebih meluas ya. Jadi integrated rural development, jadi pembangunan desa secara integral ya, tidak hanya secara sepihak-sepihak atau sepotong-sepotong. Kemudian yang penting lagi adalah aset redistribusi. Jadi bagaimana aset yang dimiliki oleh orang-orang itu bisa diredistribusi secara lebih merata. Jadi tidak hanya yang kaya itu aja yang berkembang, jadi kaya sementara yang miskin tidak bisa berkembang. Ya, jadi dan juga implement creation seperti yang tadi disebutkan. Tujuannya apa? Tujuannya sekarang kalau dulu awalnya kan hanya poverty saja yang dikurangi. Ini sekarang bagaimana bisa menciptakan mengurangi pengangguran, kemudian ada harmonisasi dalam distribusi pendapatan ya, kemudian penyukupan basic need. Jadi ini lebih berkembang lagi. Kalau yang sebelumnya itu hanya poverty, ini sekarang lebih banyak ya tujuan-tujuannya. Itu di fase yang kedua. Nah sekarang tuh lebih canggih lagi ya, gitu. Coba kita lihat. Nah ini fase ketiga. Nah mungkin ini kenal ya, salah satu tokoh ekonomi pembangunan yang dapat Nobel juga ya, ini ya, Amartya Sen ya, dari Jepang kalau nggak salah. Oke ya, ini merupakan fase ketiga ya. Jadi yang namanya pembangunan itu kan tidak hanya mereka dari aspek-aspek yang tadi disebutkan tadi ya, aspek-aspek ekonomi, tapi juga dari
macam-macam, ya kan ya. Aspeknya lebih diperluas lagi ya. Self esteem dan juga freedom juga masalah-masalah kebebasan ya. Isunya lebih diperkuat lagi, tapi kalau kita melihat seperti ini ya, contohnya kalau saya boleh kasih ilustrasi ya. Anda boleh saja Anda merasa secara ekonomi Anda sudah makmur, tapi kalau secara politik atau secara sosial Anda terikat, apa gunanya ya? Sehingga itu biasanya di ini ya, di fase ketiga ini, akses ya terhadap kapital ya, terhadap kekayaan itu seharusnya lebih diperluas lagi. Ini biasanya pembatasan terhadap masalah akses finansial atau akses lain itu kadang-kadang dibentuk oleh budaya. Misalkan budaya patriarki ya, di mana-mana kan di beberapa negara berkembang itu semua keputusan, semua akses akses modal itu hanya dimiliki oleh laki-laki. Ya, kemudian orang akses untuk belajar hanya diberikan kepada laki-laki, misalnya seperti itu ya, dan macam-macam lah. Jadi yang disebut dengan freedom, ya, kebebasan itu merupakan sesuatu yang menurut dari pandangan fase ketiga ini sesuatu yang esensial. Nah, jadi harusnya juga tidak ada pembatasan kebebasan untuk memperoleh akses terhadap pengetahuan, ya, pendidikan dan segala macamnya itu hanya dibatasi oleh masalah-masalah perbedaan gender atau perbedaan suku dan segala macamnya. Ya, jadi ini sudah memasuki akses fase yang ketiga. Nah, kalau sekarang saya melihat fase keempat itu kita sudah mulai berkembang. Anda lihat mungkin ya, kalau saya mungkin menambahkan. Nah ini ya, sebagai akhir daripada sesi ini. Data yang digunakan ini luxury income. Jadi datanya sudah banyak ya, lebih beragam. Nah ini kan teorinya juga macam-macam sudah mulai berkembang ya. New institutional economic ya, ekonomi kelembagaan baru. Nah, kalau mungkin lembaga-lembaga ini ya, sebentar ya. Udah balik saya minta untuk ikut izin. Saya di sebelah sana rapat, mohon maaf saya kadang-kadang balik lagi kan saya ikut rapat dengan orang lain. Ya, ada teori ini ya, economic of corruption ini karena ini saya mungkin bagi Anda itu apa itu ekonomi korupsi itu ada ya, jadi teori-teori yang membahas tentang masalah akuntabilitas kan ya. Jadi kebijakan-kebijakannya itu untuk menciptakan good governance, tata kelola yang baik. Jadi apa gunanya ya kita melakukan pembangunan tapi kalau dikelola dengan cara korup. Itu merupakan tujuan-tujuan millennial development goals ya, multidimensi. Jadi dimensinya semakin berkembang. Jadi kalau saya melihat ya kan perkembangan dari ini ya, perkembangan dari teori ekonomi pembangunan itu pertama ya skupnya itu lebih lebar ya kan ya, teorinya lebih berkembang tentunya dan datanya lebih mendalam, lebih deep, lebih dalam. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kita bisa merasakan ternyata akses terhadap modal itu kan tidak sehebat dulu ya pembatasannya. Sekarang Anda punya kemampuan loh untuk bisa menjadi lebih kaya dibandingkan dengan masa-masa di zaman saya. Di zaman saya itu kan orang-orang yang kaya itu memang harus dekat dengan kekuasaan, memiliki modal dan segala macamnya. Kalau sekarang kan tidak lagi ya. Jadi sekarang Anda sudah memiliki masa-masa idola Anda adalah Atta Halilintar mungkin ya seperti itu kan ya. Jadi YouTuber ya kan, Anda nggak perlu modal macam-macam ya. Ya, yang penting Anda punya konten yang mungkin disukai oleh orang banyak, cukup jadi YouTuber, penghasilan Anda bisa lebih gede dibandingkan dengan saya sebagai dosen yang sampai bertahun-tahun sekolah kan. Itu bisa jadi. Artinya saya yakin nanti ke depan fase keempat itu akan beda lagi. Kita tunggu aja nanti kalau ada buku terbaru akan saya sharing ke Anda. Jadi saudara sekalian ya, ini sudah jam 1.34, sudah 1 jam lebih nih kan, lebih sedikit ya.
Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, udahlah, ada bonusnya kan. Tadi awal-awal kita hanya masih masalah pengenalan aja. Jadi mohon maaf ya, kalau saya kuliah itu nggak akan lama-lama ya. Kasihan nih, saya takutnya ditinggal tidur oleh Anda ya. Jadi saya ceramah Anda tidur ya. Mudah-mudahan tidak lah ya. Saya ini yakin dan saya senang sekali kelas A tadi saya lihat ya sudah 43 yang masuk ya. Tapi ada satu mungkin yang keluar masuk. Mudah-mudahan ini dipertahankan ya. Saya buka kesempatan Anda bagi yang mau bertanya silakan. Apa saja ya terkait dengan masalah materi tadi. Nggak ada pertanyaan. Loh, pertanyaan saya kan, siapa? Rosita, mana? Hanafi. Ya, Pak. Saya Silakan Hanafi, monggo. Mas Hanafi, monggo. jadi gini, Pak. Ya, silakan Ini Mas. pertanyaannya cukup simpel ya. Sebenarnya apa yang diperlukan untuk mengakhiri lingkaran kemiskinan, Pak, terutama di negara Indonesia. Sedangkan yang seperti kita ketahui, negara Indonesia ini kan sumber daya alamnya kan bisa dikatakan sangat berlimpah. Dan kenapa sampai saat ini tuh masih ada gitu aja gitu masyarakatnya, belum bisa menikmati secara utuh gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Hanafi tadi ya. Iya, Pak. Oke, saya catat Mas pertanyaannya. Mas Hanafi, ini pertanyaan sangat bagus ini Mas ya. Ini pertanyaan yang saya tanyakan ketika saya kuliah S3 waktu saya kuliah S3 tahun 2009 ya ke UGM, saya tanya. Kebetulan saya ngambil ekonomi pembangunan, presentasi saya ekonomi pembangunan. Pak, sebenarnya kita sudah bertahun-tahun ini ya. Mungkin saya replis ulang ya pertanyaannya ya. Kita sudah bertahun-tahun ini Pak membangun kan ya. Kok tetap aja kemiskinan kok banyak ya? Kok masih kemiskinan itu masih nyata ya di Indonesia ya. Kalau kita tahu ya, mungkin kalau data aslinya itu kan sekitar data resminya kan bukan data aslinya. Data resminya itu kan sebentar ya Mas Hanafi ya, undangan. Sudah. Kebanyakan kebanyakan rapat ya. Oke, saya ulangi ya pertanyaan Mas Hanafi tadi. Kenapa? Bagaimana sih caranya tuh untuk memutus rantai kemiskinan, Pak ya? Kita kan sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun yang melakukan pembangunan sejak tahun 60-an ya. Efektif kita melakukan pembangunan sampai sekarang kok masih ada orang miskin. Kenapa sih? Bagaimana caranya supaya mengatasi kemiskinan? Nah, saya mau sampaikan Mas Hanafi. Itu merupakan pertanyaan yang gampang untuk ditanyakan, Mas. Tapi susah jawabannya, Mas. Bahkan dosen saya itu ya garuk-garuk kepala juga ya. Tidak hanya saya mungkin ya. Orang sedunia juga tanya, itu gimana caranya ini? Ini merupakan tantangan bagi kita bersama, Mas. Ya mengapa kita, kan ya, artinya kan ya, sebagai negara yang membangun itu tidak bisa betul-betul lepas dari yang masalah kemiskinan. Angka 11% ya, itu kan angka ofisial, angka resmi dari BPS. Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu hampir mendekati 25% atau mungkin katakanlah 20% lah kan ya. 20% kita tuh masyarakat kita, rumah tangga kita masih tergolong sebagai rumah tangga miskin ya. 1/5, 20% kan 1/5, jadi 1/5-nya lah kan ya. Kita masih miskin. Nah, jadi apakah nggak cukup Pak teori-teori yang disebutkan tadi ya untuk mengentaskan kemiskinan ya dengan cara diawali dengan big pass tadi dan segala macam sampai sekarang. Nah, memang Mas kalau Anda mungkin mempelajari tentang masalah poverty ya sebagai induk utama dari ekonomi pembangunan, masalah kemiskinan itu masih masalah menjadi tantangan kita kan sampai saat ini ya. Ya, tidak hanya mungkin menjadi kegagalan Mas Hanafi dan teman-teman di kelas A, tapi itu menjadi kegagalan kita bersama semuanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Mengapa kita yang sudah katakanlah ingin memasuki dunia yang sudah sangat sangat modern, bahkan sebagian ada yang mengatakan hampir kiamat dan segala macamnya itu, tetapi tingkat kemiskinan kok masih tinggi ya, masih besar.
bagaimana caranya bisa segera memutuskan dari rantai kemiskinan. Itulah yang akan nanti kita bicarakan Mas Hanafi ya, dan teman-teman semua ya, bagaimana ya. Ada yang menyebut bahwasanya kalau kita ya, saya mungkin masih belum lepas dari slide-nya. Sebenarnya kemiskinan itu kan bukan hanya masalah basic need yang tidak terpenuhi, tapi ini juga kadang-kadang juga masalah sistem ya, masalah governance ya, masalah tata kelola. Ini merupakan apa namanya, temuan dari Amartya Sen yang mungkin sebelumnya saya sampaikan ya di slide yang sebelumnya. Beliau menemukan apa namanya, berdasarkan pengamatan ya, ketika beliau belajar apa namanya, melakukan penelitian di India kalau nggak salah. Mungkin saya nanti kalau saya salah, saya mungkin dikoreksi ya. Nah, di negara-negara tertentu ya, di negara bagian India tertentu, saya lupa namanya, itu sebenarnya kan sudah tersedia cukup banyak beras ya, atau mungkin makanan pokok lah, saya nggak tahu India itu makan beras atau apa lah, atau mungkin makanan pokoknya itu sebenarnya kan sudah tersedia, sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak. Tapi masalahnya distribusinya itu kok nggak bisa merata dulu. Kok masih ada orang yang, atau mungkin rumah tangga yang tetap miskin ya, yang tetap kekurangan ya basic need ya, kebutuhan pokoknya, kok bisa? Apa sulitnya tuh melakukan distribusi kan, diambilkan dari bulog seperti itu kan, dikasih ke rumah tangga miskin. Nah, beliau melakukan penelitian cukup intens ya, dan akhirnya menyimpulkan bahwasanya sebenarnya tuh bukan ketersediaan sumber dayanya yang jadi masalah, tapi good governance, tata kelolanya tuh yang masih kacau. Tadi kan disampaikan oleh Mas Hanafi bahwasanya kita kan katanya negara kaya, sumber daya alam kita banyak. Nah, itulah yang menjadi masalah yang Mas ya, menjadi wasibalakama bagi kita. Gara-gara kita menjadi negara kaya akan sumber daya alam, itu menyebabkan kita lebih sering rebahan, mungkin seperti itu ya, rebahan ya, tidur-tiduran ya. Kita berpikir tidak kritis terhadap masalah-masalah ke depan. Ya, mungkin Mas Hanafi dan teman-teman yang lain nanti bisa searching di Google ya. Ada artikel yang mungkin cukup ini ya, cukup menarik untuk diperhatikan. Ini biasanya artikel ini nanti akan saya carikan deh, saya juga terinspirasi dari pertanyaan tadi tentang kutukan sumber daya alam. Justru malah negara-negara dengan sumber daya alam melimpah itu menjadi negara miskin. Nah, ini kan aneh kan. Seharusnya negara-negara dengan sumber daya yang cukup melimpah itu menjadi negara kaya kan, sumber dayanya ada kok ya kan ya. Kenapa dia menjadi negara miskin? Nah, sebagai kutukan sumber daya. Coba nanti Anda baca artikelnya. Nah, kalau merujuk daripada Amartya Sen tadi mengatakan bahwasanya itu masalah tata kelolanya, jadi pengaturannya masih banyak korupsi ya, masih banyak apa namanya tata kelola. Anda mungkin lihat aja di Indonesia lah yang baru-baru kemarin ya, ada COVID-19 ya kan ya, terpaksa banyak orang-orang yang tidak lagi bekerja ya. Kenapa? Mengapa nggak bisa bekerja? Karena kan dibatasi kan ya, ya usaha ini ya dibatasi, usaha itu dibatasi karena ada physical distancing dan segala macamnya. Hanya pemerintah bikin kebijakan lah bagi masyarakat yang terdampak ya, nah, dikasih bantuan. Ya harusnya kan bantuan itu kan nyampe, tapi kan diembat juga kan ya. Jadi ini tata kelola ini menjadi masalah penting ya. Bukan uangnya ada. Jadi bahan bakunya ada, sumber dayanya melimpah, tapi tata kelolanya itu governance itu namanya. Bukan government pemerintah, governance tata kelola. Jadi cara kita mengatur sumber daya kita itu yang masih aut-autan, masih amburadul ya. Nah, sehingga kebijakan yang disampaikan oleh oleh pemikir-pemikir di akhir 90-an ini mengatakan ya bahwasanya promotion of good governance and accountability. Jadi bagaimana itu tata kelola yang baik ya, berpemerintahan secara baik ya, bebas korupsi dan segala macam itu, tolong deh, itu merupakan jeda-jeda utama dari pembangunan. Jadi kemudian adakan perubahan dalam institusi sosial dan politik ya. Jadi lembaga-lembaga atau institusi politik yang menghambat orang itu bisa maju itu harusnya segera di breakdown, segera dipecahkan, segera dihapus, diganti dengan yang baru. Nah, akses kepemilikan dan akses informasi terhadap kekayaan daerah itu juga harus
diperluas. Dan yang penting lagi, bagaimana kita bisa lebih menjamin bahwasanya masyarakat kita itu memiliki tingkat pendidikan yang cukup ya, supaya kita bisa kritis, kita bisa mengkritisi keadaan kita. Jadi nanti ada berbagai macam yang Mas Hanafi dan teman-teman yang lain tentunya ya, yang bisa disarankan dari teori ekonomi pembangunan. Tapi ini sekali lagi hanya sekedar teori yang kita sampaikan. Nah, salah satu jembatan ya untuk bisa memecah untuk bisa mematahkan rantai kemiskinan itu dengan cara pendidikan. Sekali lagi itu salah satu cara ya kan. Di mana-mana biasanya di beberapa negara, ketika masalah-masalah pendidikan ini menjadi masalah-masalah yang sudah tidak lagi jadi masalah, seharusnya dia akan menjadi negara-negara. Seharusnya masalah-masalah tadi, masalah-masalah kemiskinan segala macam itu sudah selesai. Seharusnya ya Mas ya. Sehingga nanti akan kita lihat lagi ya di pembahasan jasa yang ke minggu keberapa kita akan melihat secara lebih detail bagaimana peran pendidikan ya dalam perekonomian. Mungkin itu ya Mas Hanafi yang bisa saya sampaikan ya. Nanti sambil lalu lah pertanyaan itu merupakan pertanyaan utama Mas dalam teori ekonomi pembangunan. Ya, negaranya maju, sumber daya bukan negaranya maju. Sumber daya maju tapi kok miskinnya banyak. Gimana cara untuk memecahkannya? Sementara jawabannya itu tadi kan ya ada beberapa hal ya, ayo dong tingkatkan tata kelola yang bagus. Tapi ya, ada prasyaratnya juga. Good governance dan akuntabilitas itu hanya bisa dikerjakan jika akses terhadap pendidikan itu bisa dirasakan secara lebih merata, ya kan, terhadap seluruh masyarakat. Oke, intinya pendidikan Mas itu ini salah satunya Mas, tidak menjawab semuanya tentunya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tadi pertanyaan dari Mas Hanafi. Baik Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama Mas ya. Oke, lagi ada lagi pertanyaan? Monggo silakan ya. Ada pertanyaan ya? Ada nih Pak, ada nilainya. Oh, ada nilainya lah. Saya kasih nilai nanti ya. Mudah-mudahan yang tanya tuh masuk surga. Saya nggak tanya masuk neraka ya enggak lah ya. Ya monggo silakan ya. Siang-siang ya masih kuliah. Jadi kalau misalkan tadi ya tidak ada pertanyaan ya. Bisa saya akhiri perkuliahan kita ya. Jadi untuk minggu depan Anda tinggal tunggu aja lah 12.30 kalau ada materi-materi yang perlu disampaikan akan saya sampaikan nanti ke ini ya, lewat komting saudara. Nah, termasuk juga mungkin Anda butuh bahan bacaan, readers ya. Tapi memang kebanyakan Anda harus belajar ya Pak. Nanti kalau Bapak masih jangan yang bahasa Inggris Pak, saya nggak bisa loh. Anda kan harus bisa lulus TOEFL lah. Tinggal ditranslate aja nanti kalau ada seperti ini kan bisa ditranslate dari Google. Apa namanya? Anak sekarang kan nggak perlu diajari kan ya, pakai Google Translate itu kan sudah bisa. Oke. Oh ya 43. Jangan lupa ya untuk isi absen di kolom yang sudah saya berikan tadi ya. Mudah-mudahan ya, ini hanya sekedar pengantar aja lah ya. Kelas A ini kan belum pernah saya ajarkan ya. Ini kan angkatan baru ya semuanya ya. 2019. Saya pernah ngajar di sini nggak? Belum ya. Pernah Bapak. Ngajar apa ya? Saya nggak pernah ya. Ekonomi mikro. Mikro, Pak. Loh, berarti Anda angkatan yang pertama ada COVID bukan ya? Hah? Iya Bapak, benar Bapak. Angkatannya oh iya, yang dulu kita kuliah separuh ya. Jadi separuh Iya, kita Pak. masuk, separuhnya kabur ya gara-gara COVID ya. Benar ya? Benar ya? Betul Bapak. Walah. Anda ada nggak yang nggak lulus Mikro Ekonomi? Ada yang nggak lulus nggak di kelas A? Alhamdulillah lulus Bapak. Loh iya kan ya, nggak ada yang nggak lulus. Nah, Anda tenang-tenang aja lah. Yang penting Anda ikut UAS. Tapi kalau nggak ikut UAS gimana Pak? Bisa lulus? Kalau nggak bisa lulus nggak ada ceritanya. Anda ngulang. Ya udahlah, mudah-mudahan ya kita semua tetap diberi kesehatan ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah kita, puasa kita ya sampai selesai ya dan berhasil
bagi yang beragama Islam tentunya ya, bagi yang beragama lain ya mudah-mudahan bisa menyesuaikan. Jadi saya tetap aja ya kuliah kita 12.30 lah, jangan diubah-ubah. Jadi ini pertama kita melakukan kuliah secara online kan. Kalau dulu kan nggak seperti ini kan, kuliahnya kan lewat WA kalau nggak salah kan di kelas A ini ya. Oke, tapi nggak ada yang ini ya, nggak ada yang kena COVID kan kelas A kan? Iya nggak ada ya. Dulu ada yang pernah satu ya, siapa dulu ya Mas? Enggak. Dulu ada kan ya. Tapi Hoa itu bukan kelas A yang kena. Bikin Hoa COVID ya. Ya, saya nggak bisa memberikan jawaban kalau ada yang nanya, Pak, semester depan masuk atau enggak ya? Kita tunggu aja lah. Bisa masuk, bisa enggak ya. Tapi Anda kan sebenarnya kan lebih enak online kayak gini kan ya, bisa rebahan. Sekarang saya cek, ayo sekarang ya, videonya dibuka semua yuk. Coba cek video. Woi, ini siapa ini? Ya, tak bisa view. Ya oke, udah. Ya, alhamdulillah sehat semua yang bisa senyum Anda tuh. Wih, kayak sehat ini. Aditya ini. Senyum sendiri. Oke ya, oke teman-teman semuanya ya, sekali lagi terima kasih atas atensinya ya, sabarlah ya kan ya, dengan cobaan COVID ini Anda nggak bisa ke kampus ya, masih di rumah masing-masing ya, mudah-mudahan nanti cobaan ini bisa segera selesai. Tapi untuk mata kuliah ekonomi pembangunan sepertinya kita akan sampai selesai kita ke ini ya, apa namanya, sampai ini ya, sampai akhir perkuliahan tetap kayaknya masih online kan ya. Mudah-mudahan ini ya bisa sampai tuntas kita. Demikian ya, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi ya, kita akan lanjut di minggu yang akan datang di jam yang sama, insyaallah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sekali lagi jangan lupa absen ya, supaya nanti Anda bisa terdetek oleh kami. Ini juga sebenarnya sudah saya absen loh lewat WA, lewat Zoom, tapi ya ini kan untuk keperluan saya kan, kalau ada yang macam-macam ada investigasi sudah saya drop data Anda. Oke, demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Maaf ya saya ini ya, saya